Oke, kami akan melakukan tutorial analisis memori forensik menggunakan WinPy-mem dan Volatility 3. Untuk softwarenya kita menggunakan Python, kemudian ada Volatility 3, kemudian ada WinPy-mem. Untuk OS-nya kita menggunakan Windows 11. Kemudian untuk prompt yang kita gunakan atau alat untuk mesin yang kita gunakan itu kita menggunakan command prompt. Pertama-tama kita download Python-nya dulu jika belum ada Python-nya. Python mau bebas mau versi berapa. Kemudian untuk Volatility 3-nya kita download di GitHub. Nah, ini kita download zip. Kemudian untuk WinPy-mem-nya kita download juga di GitHub. Pilih yang ini, yang versi RC2 ini. Jika sudah download, jangan lupa kita ekstrak dulu yang Volatility 3-nya. Langsung saja di ekstrak. Nah, ini sudah terekstrak. Kemudian kita pergi ke command prompt. Jangan lupa di run admin. Kemudian kita cek versi Python-nya. Di sini sudah ada versi Python-nya, versi 13.3. Jadi 13.7. Berhubung saya di sini kita di data D dan di dalam folder tugas OS ini, kita akan pindah direktorinya dulu dengan cara cd ya b. Oke, setelah pindah ke direktori OS, kemudian kita jalankan ini go WinPy-mem exe, kemudian di acquire ke memory RAM. Nah, di enter, kemudian ada hasil kayak gini. Oke, setelah selesai dia akan membuat file baru. Coba kita cek di memory raw. Ini ada di sini ada 10 GB untuk besarnya. Kemudian kita masuk ke folder Volatility 3. Kemudian kita cek apa aja yang ada di dalam filenya. Ini ada GitHub dan macam-macam. Dan kemudian kita pastiin nih di dalam filenya ini ada vol.py. Kemudian kita langsung cek di volatility-nya dengan cara Python vol.py. Nah, oke, ini yang ada beberapa plugin yang kita bisa gunakan untuk mengecek entah kita menganalisis sistem-sistem yang di dalam atau ngecek RAM dan lain-lain. Nah, ini ada bisa ngecek malware juga direct. Kemudian kita masuk nih ke prompt selanjutnya, yaitu Python vol.py f memory raw
Windows info, enter. Nah, dia ini akan melakukan proses scanning. Nah, tunggu hingga selesai. Nah, iki sing tak maksud iki aku wis nganti langkah 7 iki. Yang paling sedih kok jadi iku. Ujungnya Sing sing mau tapi paling iso kita. Aku nggawe permanyar. Iki proses suwi iki, makanya ngomong suwi kan iki sing ngenteni suwine iki. Nah, tadi jelaskan fungsi ini. Pada langkah ini, plugin Windows.info digunakan untuk menampilkan informasi dasar mengenai sistem operasi yang terdapat pada file memori dump. Informasi yang ditampilkan itu ada meliputi kernel base, lalu ada versi atau build Windows, lalu ada arsitektur sistem, lalu juga ada jumlah prosesornya, waktu sistem, serta direktori Windows-nya. Nah, tujuan dari langkah ini adalah memastikan bahwa file memori dump itu valid dan dapat dikenali dengan baik oleh volatility. Informasi ini juga menjadi acuan agar proses analisis selanjutnya dapat dilakukan dengan tepat. Nah, langkah selanjutnya yaitu menjalankan perintah Python call.py terus Nah, pada langkah ini, plugin Windows Specialist itu berfungsi untuk menampilkan seluruh proses yang sedang aktif ketika memori dump diambil. Beberapa contoh proses normal yang biasanya muncul adalah yaitu ada sistem, lalu SMSS.exe, CRSS.exe, lalu WinInit.exe, Service.exe, ISASS.exe, csv.choose.exe, Explorer.exe, dan Chrome.exe. Nah, melalui hasil tersebut, kita dapat mengetahui bahwa proses apa aja yang sedang dijalankan dan mengidentifikasi apakah terdapat proses yang mencurigakan atau yang tidak dikenal. Lalu, langkah selanjutnya yaitu analisis pohon proses. Nah, pada langkah ini kita menggunakan perintah .net. Nah, pada langkah ini, plugin PS3 itu menampilkan hubungan antara proses induk, parent proses, dan proses anak, child proses. Sebagai contoh, itu ada explore proses, itu dapat menjadi proses induk yang menjalankan Chrome proses. Lalu, analisis pohon proses itu membantu kita memahami asal suatu proses dan mendeteksi hubungan proses yang tidak wajar, yang seringkali menjadi salah satu indikasi aktivitas malware. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Selanjutnya di sini kita akan menjalankan perintah Oke. Di sini plugin CMD line berfungsi
untuk menampilkan perintah lengkap beserta parameter yang digunakan saat suatu proses dijalankan. Melalui informasi ini kita dapat mengetahui bahwa sebuah aplikasi dijalankan dan mendeteksi apabila terdapat parameter atau perintah yang mencurigakan. Misalnya perintah yang digunakan untuk menjalankan malware secara tersembunyi. Misalnya di sini kita akan menjalankan perintah Python kita tunggu sampai selesai. Oke, pada langkah ini plugin DLL list digunakan untuk menampilkan daftar dynamic link library atau DLL yang dimuat oleh setiap proses. Tujuan dari analisis ini adalah mendeteksi adanya DLL yang tidak biasa atau mencurigakan. Jika suatu proses memuat DLL yang tidak semestinya, hal tersebut dapat menjadi indikasi adanya manipulasi atau aktivitas berbahaya pada sistem. Selanjutnya, pada langkah terakhir, kita akan menjalankan perintah Python Oke, di sini plugin Malvine digunakan untuk mencari berbagai indikasi aktivitas malware di dalam memori seperti kode injection, shellcode, executable memory, dan berbagai aktivitas mencurigakan lainnya. Tujuan utama dari langkah ini adalah menemukan area memori yang digunakan untuk dimanfaatkan oleh malware. Jika plugin ini menemukan kode yang disisipkan atau memori yang dapat dieksekusi secara tidak normal, maka hal tersebut menjadi indikator kuat bahwa sistem pemrograman telah terinfeksi malware. Kesimpulannya, setelah seluruh pelajin dijalankan, hasil analisis dapat disimpulkan berdasarkan artefak yang berhasil ditemukan. Informasi sistem berhasil diidentifikasi menggunakan pelajin Windows Info. Daftar proses aktif diperoleh melalui Windows PS List. Hubungan antara proses dianalisis menggunakan Windows PS3. Parameter setiap proses diperiksa melalui Windows CM_Deadline. DLL yang dimuat dianalisis menggunakan Windows DLL List. Terakhir, indikasi adanya malware diperiksa menggunakan Windows Malvine. Berdasarkan hasil berikut, analisis dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi sistem dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan.